Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awla alaina ni'amah wa thannaha bidawami fadli wa thallathaha bitatabu'i ni'amih. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina khairi khalqih Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam, Rabb pencipta manusia yang telah mengajarkan kepada manusia Al-Qalam, yang telah mengajarkan manusia Al-Quran, dan telah mengajarkan kepada manusia Al-Bayan. Dengan kuasanya lah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi, kita dapat bertemu lagi di majelis yang sangat kita tunggu-tunggu dimulainya. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepadanya wahyu Al-Qur'an, kemudian beliau mengajarkan kepada para sahabatnya, yaitu sebaik-baik generasi. Kemudian para sahabat mengajarkan kepada generasi setelahnya mengajarkan kepada generasi setelahnya lagi, dan sampailah Al-Quran itu bisa kita baca, bisa kita hafalkan, dan kita tadabburi bersama-sama dimanapun kita berada. Sudah hadir malam hari ini. Apa kabar ya akhwat sekalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita coba lihat satu-satu siapa yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita lihat bersama-sama, mana tahu tadinya yang temannya pengen hadir bersama kita, ternyata belum masuk di majelis kita, bisa nanti dikirim chat atau bisa dikirim pesan. Di sini ada, Masya Allah, banyak sekali. Kita coba tanya kepada Ukhti Vidya Amalia. Ukhti Vidya Amalia, bagaimana kabar antum ya Ukhti? Bisa dinyalakan audionya? Alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah. Ukhti Vidya Amalia berasal dari mana? Dari Sulawesi Selatan. Masya Allah, dari Sulawesi Selatan. Ternyata jangkauan kita sudah di luar Jawa. Tapi ternyata ada yang sekarang domisili Karanganyar. Di Karanganyar? Ya, Masya Allah. Ukhti, kalau boleh Hana bertanya, apa sih motivasi antum hadir di majelis pada malam hari ini? Maaf Kak, ini jaringan Ana lagi kurang bagus. Oh ya, Masya Allah. La ba'sa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah. Kita lihat Ukhti, siapa lagi ya? Kita lihat Ukhti Diahrani. Masya Allah. Ukhti Diahrani, apa kabar antum pada malam hari ini? Bisa dinyalakan Ukhti Diahrani? Alhamdulillah bil khair Ustazah. Masya Allah. Ukhti Diahrani, kalau boleh tahu berasal dari mana? Dari Karanganyar asli, Us. Oh, Masya Allah. Sekarang di Karanganyar juga Ukhti posisi? Iya, di Karanganyar, alhamdulillah. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Kira-kira motivasi antum apa hadir di majelis pada malam hari ini, Ukhti? Kalau boleh tahu nih. Pertama ya belajar ya usia, soalnya juga masih fakir ilmu juga. Jadi bisa bergabung di majelis muslimah yang bertafakuh ini, Masya Allah. Maksudnya dari kajian-kajian kemarin tuh ngikutin terus tuh luar biasa banget materinya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan Ukhti, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberi keberkahan kepada ilmu kita semua dan kita bisa bermanfaat untuk orang yang di sekitar kita. Amin. Alhamdulillah sudah banyak sekalian. Kita menyiapkan catatan, buku catatan dan pena untuk menyiapkan mencatat apa yang disampaikan oleh pemateri nanti. Mana tahu suatu saat kita butuh, jadi kita tidak perlu lagi membuka di channel YouTube. Cukup kita membuka catatan kita agar waktunya singkat. Kemudian pula kita perhatikan dari ada berbusana, ada bermajelis, karena sejatinya majelis itu jika kita jalankan adab-adabnya, maka insya Allah ilmu yang akan kita dapatkan berbarokah. Selanjutnya juga bagi peserta akhwat sekalian, kami ingatkan pula untuk meng-off-kan audio selama berjalannya acara supaya kita semua dapat menangkap apa yang disampaikan materi dengan seksama. Namun bagi yang ingin meng-on-kan video, kami sangat berbahagia sekali karena itu adalah bentuk antusias antum sekalian dalam menyimak apa yang disampaikan materi. Silahkan bagi yang ingin menyalakan video, kami persilahkan. Selanjutnya, mari kita buka pertemuan kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah dan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla fasahhil umurana ya rabbal alamin. Malam hari ini kita akan ditemani ustazah kita, Ustazah Umamah, dalam menyampaikan tadi. Tema yang akan dibawakan adalah tafsir surat Al-Asr. Kita akan kuak bersama-sama apa sebenarnya yang ada dalam surat Al-Asr. Nah, untuk materi kita akan disampaikan oleh Ustazah Umamah bintu Arif. Beliau berasal dari Boyolali, Jawa Tengah. Bisa dada-dada yang mungkin berasal dari Boyolali, ini ternyata ada Ustazah Umamah, nanti bisa main kalau datang ke Boyolali. Beliau sekarang berdomisili di Lamongan, Jawa Timur. Dan status saat ini beliau single atau belum menikah. Untuk riwayat pendidikan, beliau pertama kali mulai pendidikan sejatinya ya dari kecil, tapi untuk bangku sekolah beliau mulai dari TK Khairul Ummah, kemudian setelah itu beliau melanjutkan di SD, salah satu SD negeri di daerah Solo. Kemudian setelah lulus di SD negeri ini, beliau melanjutkan di salah satu pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Huda. Beliau menyelesaikan pendidikan di Pesantren Miftahul Huda selama 3 tahun, kemudian beliau melanjutkan di Pondok Pesantren Darussyahadah Boyolali. Nah, setelah beliau ini menyelesaikan pendidikan di Darussyahadah, kemudian beliaulah mulai merantau. Beliau mulai merantau ke Magetan, ke daerah Magetan, berguru dengan salah seorang syekh dan para ustadz-ustadzah yang lainnya di Ma'had Ali Darul Wahyain selama 4 tahun. Alhamdulillah, beliau sudah menyelesaikan jenjang kuliah 1 tahun yang lalu. Jadi beliau angkatan ke-6. Dan setelah lulus ini, setelah selesai kuliah ini, beliau ditugaskan untuk menyebarkan ilmunya untuk menjadi seorang ustadzah dan musyrifah di salah satu pondok pesantren tahfidz
daerah Lamongan, yaitu tepatnya di pesantren Al-Firdaus. Kepada Ustadzah Umamah, kami persilahkan. Tafadhali ya Ustadzah Umamah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan kepada moderator atas waktu yang diberikan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom Majelis Muslimah Bertafakuh. Semoga apa yang kita ambil malam hari ini bisa bermanfaat untuk akhirat kita dan dunia kita. Di sini saya ambil tafsir surat Al-Asr, ya. Tafsir surat Al-Asr, surat yang berjumlah 3 ayat. Pendek, namun subhanallah ya, kalau kita mempelajarinya, ternyata maknanya sangat luas. Surat Al-Asr. Dalam surat ini terdapat mukjizat, yang mana Al-Quran itu sifatnya qalla wa dalla. Lafadznya sedikit, tapi penjabarannya banyak. Langsung kena. Sebelumnya, langsung saja, surat Al-Asr. Ya, surat Al-Asr di sini merupakan surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Surat Makkiyah. Mungkin sebagian orang menganggap Makkiyah, oh turun di Makkah. Ya. Ternyata surat Makkiyah itu pengertiannya surat yang turun sebelum hijrah. Turun sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Walaupun turun di selain kota Makkah. Ya. Jadi pengertiannya surat yang turun sebelum hijrah, sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Surat Makkiyah. Baik, kita mulai dari mengkaji lafadz basmalah, ya. Karena ini mungkin sangat bermanfaat untuk teman-teman Zoom sekalian untuk kedepannya ya. Karena kita di setiap surat ya, setiap surat itu ada lafadz basmalah. Ya mungkin kecuali surat At-Taubah atau surat Baro'ah. Bagaimana Ustadzah? Bagaimana ukhti sekalian hukum membaca basmalah? Ya. Jadi untuk seorang qori atau seorang pembaca Al-Qur'an, membaca basmalah ketika memulai membaca Al-Qur'an itu berbeda-beda hukumnya. Ya kita tahu, walaupun di setiap awal surat itu terdapat basmalah. Jadi seorang qori memiliki pilihan ketika ingin memulai qiraahnya atau memulai bacaannya. Dia boleh membaca basmalah atau mencukupkan dengan isti'adzah. Ya. Atau mencukupkan dengan isti'adzah. Misalnya qadarullah membaca Al-Qur'an tapi hanya berhenti di 5 ayat surat Al-Baqarah. Besoknya dia ingin memulai ke halaman setelahnya, yaitu innal ladzina kafaru. Dia boleh memulainya dengan membaca isti'adzah dan basmalah.
Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Atau boleh mencukupkan dengan hanya membaca isti'adzah, ya. Membaca ta'awudz saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Langsung innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Itu secara umum, ya. Ketika kita berhenti di pertengahan surat, itu kita boleh memulainya dengan basmalah atau boleh mencukupkan dengan isti'adzah. Kalau diperinci menurut 4 madhab, dalam madhab Syafi'i tersendiri itu wajib dibaca keras. Jadi wajib dilafadzkan secara keras. Setelah isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu dibaca bismillahirrahmanirrahim dalam madhab Syafi'i. Kalau dalam madhab Imam Ahmad dan madhab Hanafi, itu dibaca sir, dibaca dalam hati. Jadi setelah ta'awud, dia langsung membaca bacaannya. Kalau dalam madhab Imam Maliki, itu tidak dibaca keras dan tidak dibaca sir atau tidak dibaca dalam hati. Jadi langsung. Itu mungkin dari lafadz basmalah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, ya, Allah. Lafadz Allah, lafdzul jalalah, ya, lafadz Allah. Jadi lafadz Allah ini ada dua pendapat lafadz Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya dia mustaq. Mustaq itu pecahan dari sebuah fiil. Pecahan dari sebuah fiil. Yang mengatakan dia mustaq, dia pecahan dari fiil alahaya'lahu. Alahaya'lahu ilahan, ya. Yang artinya zat yang disembah. Alahaya'lahu ilahan. Ilahan kemudian ditambahkan alif lam dengan dihapus hamzahnya. Dengan dihapus hamzahnya, lalu memasukkan dua lam. Jadi Allah, ya. Ilahan dihapus hamzahnya, kemudian dimasukkan dua lam. Pendapat yang kedua yaitu isim jamid. Isim jamid itu isim beku. Jadi tidak diambil dari suatu fiil. Isim asli. Ya, isim asli. Jadi Allah itu tidak diambil dari pecahan kata. Yang beranggapan dia isim jamid itu karena Allah yang mengadakan nama tersebut. Ya. Kemudian lafadz Ar-Rahman. Bismillahirrahman. Ar-Rahman. Ya. Lafadz Ar-Rahman. Yang mana kita tahu apabila kita mengartikannya, Ar-Rahmanir-Rahim. Yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Ya. Ar-Rahman sama Ar-Rahim sebenarnya ini beda tipis. Ya. Ar-Rahman, ya ini sifat Allah, sifat dzatiyah. Ya. Sifat dzatiyah. Jadi sifat Allah itu ada dua. Sifat dzatiyah dan sifat fi'aliyah. Sifat dzatiyah itu yang sifat yang selalu ada dalam zat Allah. Seperti sifat qudrah, sifat ilm, sifat hidup, ya, berkehendak, ilmu, hidup, maha mendengar, maha melihat. Ar-Rahman ini juga sifat dzatiyah yang wajib ada dalam zat Allah. Yang artinya apa? Maha menyayangi. Kalau sifat fi'liyah, ini sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah. Apabila Allah menghendaki. Seperti sifat nuzul, turun. Ketika Allah menghendaki untuk turun di sepertiga malam, maka Allah melakukannya. Maka Allah melakukannya, ya, turun. Atau mahabbah,
ya, mencintai hambanya yang berbuat ketaatan, yang melakukan kebaikan, seperti itu. Ya. Ar-Rahman, Maha Penyayang. Ya. Sifat Ar-Rahman ini ya, umum. Jadi Allah menyayangi seluruh hambanya. Allah menyayangi seluruh hambanya. Di sini mencakup orang kafir dan mukmin. Ya. Orang kafir dan mukmin. Kalau sifat Ar-Rahim ini Maha Penyayang, namun khusus untuk orang mukmin. Ya. Jadi Ar-Rahman ini umum untuk seluruh hambanya, makhluk hidup. Kalau Ar-Rahim itu khusus untuk orang-orang mukmin, ya, khusus untuk orang-orang mukmin. Dalam lafaz basmalah ini, Bismillahirrahmanirrahim, terdapat sesuatu yang mahdzuf. Ya. Mahdzuf itu terhapus. Ya, terdapat fiil atau pekerjaan yang terhapus. Kata kerja yang terhapus. Yang perkiraan kata kerjanya yaitu adalah, kalau kita baca Al-Quran berarti Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Ya, setelah Bismillah ini ada aqra'u. Bismillahi aqra'u. Dengan nama Allah aku membaca. Ya. Jadi ketika kita melafadzkan basmalah, jadi kita benar-benar meyakini, ya, dengan nama Allah aku membaca Al-Quran, mengharapkan pertolongannya dari Allah yang Maha Pengasih dan Allah yang Maha Penyayang, dan mengharapkan keberkahan dari membaca Al-Quran tersebut. Nah, ini sekilas dari lafadz basmalah. Ya. Jadi ketika kita melafadzkan basmalah itu kita benar-benar meyakini dengan nama Allah kita mengharap keberkahan atas apa yang kita lakukan. Kalau sebelum makan berarti Bismillahi akulu. Dengan nama Allah aku makan. Mengharap keberkahan dari apa yang kita makan. Dan lain sebagainya. Dan lain-lain. Kemudian masuk ke surat Al-Asr. Ayat pertama yaitu wal asr. Di sini ada lafadz qasam, ya, atau sumpah. Lafadz qasam atau sumpah. Dalam tafsir As-Sa'di, ya, disebutkan di sini apa artinya? Kalau dalam bahasa Indonesia itu demi masa, ya. Demi masa. Menurut sebagian mufassirin, jadi Allah di sini berfirman bersumpah dengan waktu. Ya. Allah bersumpah dengan waktu. Aqsamallahu bid-dahri. Allah bersumpah dengan waktu atau az-zaman, dengan zaman, ya. Di awal surat surat dimulai dengan kata qasam. Yang mana secara istilah ya, qasam atau sumpah secara istilah itu ta'kidus syai' bi dzikril mu'azzam, ya. Jadi penekanan terhadap sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan, ya. Dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan. Jadi seorang kalau qasam atau sumpah yang keluar dari mulut seorang hamba, ya, dari seorang makhluk. Jadi kalau dia ingin menekankan suatu perkataan atau suatu pekerjaan, ya, jadi harus menggunakan wallahi, ya, dengan nama Allah, dengan nama zat yang dia agungkan, ya. Wallahi atau tallahi. Kalau itu kalau dari segi hamba,
ya. Jadi menyebutkan zat yang diagungkan. Karena al-halif atau al-qasam dengan menyebutkan selain Allah itu syirik, ya. Jadi kita tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah. Itu kalau qasam kalau ditinjau dari segi hamba. Kalau qasam, ya, qasam dalam Al-Qur'an, Allah itu tidak bersumpah kecuali pada sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Misalnya seperti bumi, was-samai, wat-thariq, ya. Demi langit, demi bumi, wal ardi, demi matahari, wasyamsi, ya. Demi bulan, wal qamari. Umumnya Allah bersumpah itu dengan sesuatu yang agung. Namun ketika berbicara tentang waktu, ya, ketika berbicara dengan tentang waktu, Allah bersumpah sampai menyebutkan 6 kali waktu. Pertama dari waktu fajar, ya. Wal fajri. Kemudian masuk waktu subuh. Was subhi idza tanaffas, dan demi waktu subuh. Kemudian masuk waktu zuha. Wad duha. Wad duha. Demi waktu duha. Ketika masuk siang, wan nahari idza tajalla. Demi waktu siang. Wal asri, ya. Demi masa, atau ada yang mengatakan demi waktu asar. Kemudian masuk waktu malam, wal laili. Jadi sampai 6 kali disebutkan. Ketika Allah berbicara tentang waktu, ya. Sumpahnya disebutkan dalam sehari. Jadi semuanya dibuat sumpah. Menunjukkan akan pentingnya waktu, ya. Dan dia, ya, waktu itu yang akan ditanya kelak di hari kiamat. La tazulu qadama abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba kelak di hari kiamat sampai ditanyakan akan 4 hal. Salah satunya an umrihi fi ma'afnah, ya. Tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Ya. Jadi ketika berbicara tentang waktu, ya, ketika berbicara tentang waktu Allah sangat menekankan sampai dibuat sumpah wal asr, zaman, waktu, ya. Dalam tafsir As-Sa'di, mahallu af'alil ibad wa a'malihim, ya. Tempat berlangsungnya pekerjaan suatu hamba, ya. Ya. Apalagi selain waktu. Wal asri. Kemudian masuk ke ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia sungguh dalam kerugian. Ya. Allah ingin menekankan bahwasanya manusia itu dalam kerugian. Jadi sampai didahului oleh 4 sumpah. Yang pertama wal asr, kemudian ditekankan dengan inna, ya. Jadi inna dalam bahasa Arab itu, inna itu merupakan takkid, ya. Penekanan yang sangat, sesungguhnya. Kemudian ada lam di situ, innal insana lafi, ya, lam di situ ada lam yang artinya sungguh benar-benar, ya. Jadi untuk menekankan bahwasanya manusia dalam kerugian, Allah memulainya dengan 3 sumpah, ya. Wal asr, terus inna dengan qasam, terus lafaz inna, kemudian lafaz lam, ya, untuk penekanan. Innal insana, ya. Al-insan, manusia. Kenapa disebutkan di sini al-insan?
Padahal dalam bahasa Arab itu manusia itu banyak, ya, banyak bahasa Arabnya. Ada al-bashar, ada al-insan, ada bani Adam, ada an-nas. Ya. Kenapa tidak menggunakan lafaz yang lainnya? Ya. Jadi ini karena apa? Al-insan itu diambil dari kata al-unsu, ya, yang artinya jinak. Al-unsu itu lawan dari bahimah. Ya. Bahimah itu hewan liar, hewan yang tidak berakal. Ya, penggunaan kata insan di sini berarti dengan harapan manusia itu tidak seperti hewan, ya. Yang mana hewan itu tidak berakal, tidak jinak, tidak tunduk. Ya. Maka di sini menggunakan al-insan, ya, agar manusia itu tunduk dan jinak terhadap syariat Allah dan hukum-hukum Allah. Maka di sini digunakan kalimat al-insan yang diambil dari kata al-unsu, jinak. Karena manusia apabila dia tidak tunduk terhadap syariat-syariat Allah, sungguh dia lebih sesat dari seekor hewan. Disebutkan Allah berfirman, ulaika kal an'am bal hum adall. Sungguh mereka itu seperti hewan piaraan, hewan liar. Bahkan lebih sesat apabila mereka tidak tunduk terhadap syariat-syariat Allah. Kemudian al-insan itu juga diambil dari kata nasia, ya. Nasia yansa, yang mana artinya lupa, yang menjadi sifat Allah ingin mensifati manusia bahwasanya dia itu memiliki karakter pelupa. Yang paling rajih, wallahu a'lam, di sini ya diambil dari kata nasia. Makanya dalam ayat ini innal insana, sungguh dia yang pelupa itu dalam keadaan rugi, ya. Dan Allah apabila ingin mengingatkan hambanya itu menggunakan kata-kata al-insan. Misalnya dalam surat lain, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuatmu tertipu daya dari mengingat Allah? Hal ata 'alal insani hainum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Itu juga. Apakah belum datang pada manusia kabar bahwasanya mereka itu sebelum ini belum tersebut. Jadi Allah kalau ingin mengingatkan hambanya itu menggunakan kata al-insan. Sungguh manusia lafi husrin. Fi di sini yufidul istimror, ya. Memiliki fungsi apa ya? Yang selalu, daiman, selalu dalam kerugian, ya. Lafi husrin. Selalu dalam kerugian. Kalau di ayat ini, jadi di dalam bahasa Arab itu ada namanya istisna, ya, pengecualian. Sebagian mufassirin ada yang mengatakan bahwasanya ayat ini namanya istisna munqati', ya. Istisna munqati' itu ya pengecualian yang terputus, jadi tidak tersambung di ayat setelahnya. Kalau kita ambil, kalau mengikuti istisna munqati ini, ya, pengecualian yang terputus ini, maka tafsirnya di sini innal insanal kafira, sungguh orang kafir itu
dalam kerugian. Ya, sudah, jadi berhenti di sini, terputus. Ayat setelahnya, setelah ini nanti ayat ketiga, illal ladzina amanu, ini sudah beda lagi. Jadi kalau menggunakan istisna munqati ini, jadi pengecualian yang terputus ini, maka nanti ayat setelahnya ya takdirnya atau perkiraannya, jadi ada sungguh orang kafir dalam kerugian, lakinnal ladzina amanu dan seterusnya. Tetapi kecuali orang-orang yang beriman, seperti itu. Itu kalau istisna munqati. Tapi kalau istisna muttasil ya masih bersambung, ya maka di sini innal insana, seluruh manusia, ya, mukmin maupun kafir. Innal insana fi khusrin. Dikecualikan illal ladzina amanu, jadi bersambung kalau mutasil. Kecuali, ya kita masuk ke ayat ketiga, kecuali illal ladzina amanu, ya. Kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama, yang keluar dari kategori rugi, yang pertama yaitu adalah orang yang beriman. Siapa itu orang mukmin? Siapa itu orang yang beriman? Ya, al-iman itu pengertiannya pertama at-tasdiqu bil qalbi, ya. Jadi beriman itu meyakini dengan hati, ya. Meyakini dengan hati bahwasanya Allah itu Rabb semesta alam, ya. Allah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, ya. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Allah menurunkan kitab, ya. Mengutus rasul-rasul yang lainnya, ya. Allah yang mentakdirkan kebaikan dan keburukan, ya, seperti itu. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi, ya. Jadi meyakini dengan hati. Kemudian wa iqraru bil lisan, ya, wa iqrarun bil lisan, ya. Mengucapkannya dengan lisan. Setelah kita meyakini, ya, lalu mengucapkannya dengan lisan. Syahadat, ya. Asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena jadi harus bersamaan syahadat syahadatain, ya, syahadatain. Karena tidak sedikit yang meyakini adanya Allah tapi mendustakan Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah at-tasdiqu bil qalbi, meyakini dengan hati, wa iqrarun bil lisan, dan wal amalu bil jawarih, ya. Membuktikannya dengan amal, ya, membuktikannya dengan melakukan pekerjaan. Setelah kita meyakini, kemudian kita mengucapkannya, ya, kita buktikan dengan sholat, ya, sedekah, membaca Al-Quran, ya, seperti itu. Yang pertama, pengecualian yang pertama bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, illal ladzina amanu wa amilus sholihat, ya, wa amilus sholihat, ya, mengerjakan. Di sini ada alif lam, ya, as-sholihat. Jadi masuk di dalamnya di sini alif lamnya ini untuk alif lam apa namanya dalam bahasa Arab itu jadi at-ta'rif, jadi seluruh kebaikan, ya, untuk seluruh kebaikan, ya. Mengerjakan seluruh kebaikan, ya. Al-amalus sholihat wa amilus sholihat, ya. Kenapa diulang lagi setelah kita tahu tadi bahwasanya pengertian iman itu meyakini, mengucapkan, kemudian al-amalu bil jawarih, ya. Kok diulangi lagi wa amilus sholihat? Ya, di sini jadi dalam apa? Kaidah dalam muqaddimah tafsir itu jadi disebutkan atful khos alal am, ya. Jadi di sini menghubungkan sesuatu yang khusus dihubungkan kepada sesuatu yang umum, ya. Beramal solih ini
suatu yang khusus, jadi kita hubungkan atau kita sambungkan terhadap iman, ya, karena memang berhubungan erat, ya. Bukti seorang hamba beriman yaitu adalah dengan beramal solih, ya, melakukan kebaikan, ya, melakukan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya. Setiap kegiatan yang dilandasi iman, ya, jadi tidak dikotakkan hanya orang yang beramal soleh itu yang di masjid, bukan. Ya, jadi amal soleh itu zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Dengan kita tawakal kepada Allah, ya, jadi amalan hati, kita tawakal kepada Allah itu juga amal soleh. Ya, kita zikir itu juga amal soleh. Bahkan tidur kita yang kita niatkan untuk misalnya biar lebih semangat beribadah itu juga termasuk amal soleh. Ya, jadi setiap kegiatan kita yang dilandasi apa ya, mencari ridha Allah, ya, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu termasuk amal soleh. Ya. Jadi setiap kebaikan, ya, setiap kebaikan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman dan beramal soleh, ya, yang dua tadi. Kemudian watawasau bil haqqi, ya. Watawasau, ya, saling menasehati, ya, saling menasehati dalam kebenaran. Di sini digunakan lafaz tawasau, ya, tawasau. Secara bahasa tawasau ini bisa diartikan mutasil, ya, atau bersambung. Ya. Jadi penggunaan lafaz tawasau di sini itu agar selalu, ya, selalu menasehati, ya. Bersambung nasihatnya itu selalu mengingatkan, ya. Menasehati dalam kebaikan, dalam kebenaran, selalu menasehati dalam kebenaran, ya, menyeru yang lain untuk beribadah kepada Allah, ya, untuk istiqomah di jalan Allah. Jadi kita menasehati orang lain dengan perbuatan dan perkataan kita. Karena perkataan saja tidak cukup, ya. Berapa banyak orang yang hanya bisa mengingatkan, namun untuk mencontohkannya minim. Ya, semoga saya dan teman-teman sekalian dijauhkan dari hal tersebut. Ya, kita bisa menyeru yang lain kepada kebenaran dengan perkataan dan perbuatan kita. Ya. Ketika kita memerintahkan saudara kita yang masih jarang sholat, kita contohkan, ya, untuk sholat tepat waktu. Misalnya kalau laki-laki ada saudara-saudaranya yang belum sholat, ya, itu diajak ke masjid, ya, langsung diajak dengan perkataan dan perbuatan. Ya, saling menasihati dalam kebenaran. Tawasau. Itu kategori yang ketiga. Setelah beriman, beramal soleh, kemudian saling menasihati dalam kebenaran. Yang terakhir, watawasau bis-sabri, ya. Di sini diulang menggunakan kata tawasau, ya. Saling menasihati dalam kesabaran, ya, saling menasihati dalam kesabaran. Pengkhususan di sini padahal kenapa dikhususkan di sini tawasau bis-sabri? Padahal dia juga termasuk dari tawasau bil haqqi, ya. Jadi kesabaran di sini dikhususkan karena memang sabar itu tidak mudah, ya. Sabar itu tidak mudah, ya. Jadi mengingatkan dalam kesabaran itu memang butuh ekstra, butuh effort ekstra, gitu. Sabar
menurut Imam As-Sa'di ini ada 3 hal. Ya. Dalam tafsir As-Sa'di disebutkan sabar yang pertama yaitu adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Ya. As-sabru ala ta'atillah. Ya. Sabar itu ada 3. Yang pertama, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang berat bangun di malam hari. Ya, kita harus sabar dalam mengesampingkan rasa dingin ketika mau wudhu. Ya. Pergi ke masjid jauh. Kita harus sabar ketika jalan ke masjid itu tersebut, ke masjid itu. Misalnya pergi haji atau pergi umroh, kita harus sabar dalam menabung uang. Ya. Jadi yang pertama itu sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, ya. Bersabar dalam menjauhi atau meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menahan diri kita untuk bisa untuk mampu meninggalkan maksiat kepada Allah, ya. Sabar dalam secara bahasa itu menahan diri, ya. Kita harus bisa menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang terakhir, mungkin ini yang sering kita yang sudah banyak orang tahu, ya. Jadi sabar dalam menerima takdir Allah, ya. As-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Ya, jadi sabar atas segala yang Allah tetapkan, segala cobaan yang Allah tetapkan. Ya. Jadi sabar itu tidak hanya pada ujian-ujian yang Allah berikan. Jadi kita harus sabar juga dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Ya. Jadi itu 3 jenis sabar. Pengulangan kata tawasau bil haq dan tawasau bis sabri di sini bedanya, ya. Kalau tawasau bil haq, ya, jadi saling menasihati dalam kebaikan itu kita melakukan sesuatu untuk mencari ridha Allah, ya. Kita mengingatkan orang lain, mengajak orang lain seperti itu kita melakukan hal untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawasau bis sabri itu, ya, kita ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan, ya, seperti itu. Kita ridho dengan apa yang telah Allah takdirkan. Ya, jadi 4 hal ini. Yang pertama beriman, beramal solih, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran, ya. Jadi disebutkan dalam tafsir As-Sa'di di sini, ini martabat paling tinggi apabila seseorang bisa memiliki sifat 4 ini. 2 sifat yang pertama, beriman dan beramal solih, itu dia menyempurnakan dirinya, ya. Jadi kebaikannya sedikit banyaknya turun ke pelakunya, ya, ke dia sendiri, ya. Jadi dia menyempurnakan kebaikan dalam dirinya, ya. Dia menyempurnakan kebaikan dalam dirinya dengan beriman dan beramal soleh. Ya, dia meninggikan derajatnya di sisi Allah itu dengan beriman dan beramal soleh. Ya, yang kedua, dia menyempurnakan kebaikan dalam dirinya yang dampaknya untuk orang lain juga. Ya. Dampaknya untuk orang lain juga, yaitu menasihati dalam hal kebenaran dan menasihati dalam hal dalam kesabaran. Ya. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Lau ma nazalat 'alan nasi illa hadhihi surah lakafathum." Ya, au kama qala. Jadi kalau tidak ada surat lain yang turun kecuali hanya surat Al-Asr ini. Jadi tidak ada 113 surat yang lain dalam Al-Qur'an. Sungguh ini telah cukup. Ya.
telah cukup bagi manusia kalau mereka mau mentadaburinya, ya. Jadi kalau mereka mau mentadaburinya ini sungguh telah cukup bagi mereka, seperti itu. Ya. Dengan beriman, beramal solih, saling mengingatkan dalam kebenaran, lalu saling mengingatkan dalam hal kesabaran, ya. Sungguh ini cukup untuk menaikkan derajat seseorang di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian sir yang lainnya atau rahasia lain pengulangan kalimat sober setelah al-haq, ya. Jadi karena apa? Karena memang jalan kebenaran itu tidak mudah, ya. Ya. Mungkin kita telah menasihati orang lain untuk mengajak kepada kebenaran. Mengajak dia untuk beriman kepada Allah, istiqomah di jalan Allah. Ya. Itu semuanya tidak mudah. Pasti ada duri-durinya, ada duri-duri cobaan, ada halangannya, atau banyaklah gonjangan pasti. Makanya setelah itu datang juga untuk saling menasihati dalam kesabaran, ya. Jadi karena jalan kebaikan ini tidak mudah, maka diperintahkan juga untuk menasihati dalam hal kesabaran, untuk lebih sabar, ya, dalam istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi 4 hal ini yang bisa mengeluarkan seseorang dari kategori kerugian yang telah Allah firmankan dalam ayat yang kedua tadi. Sungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran, kemudian dalam hal kesabaran. Semoga Ana dan antum sekalian dimudahkan untuk melakukan 4 hal tersebut, agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya. Semoga kita bisa melakukan 4 hal tersebut. Mungkin sekian dari Ana. Apabila ada salahnya itu datangnya dari Ana pribadi, apabila ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aktafi, jazakumullah khairan. Saya kembalikan kepada Uji Siti. Jazakumullah khairan Ustazah Umamah. Masya Allah, banyak sekali ilmu yang kita dapat dan kita petik pada malam hari ini dan dari apa yang antum sampaikan. Nah, dari sini kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Agung. Dan bentuk keagungannya Allah Subhanahu wa taala adalah dalam kalamnya yang begitu singkat, yaitu cukup 3 ayat, surat Al-Asr, tersimpan banyak sekali rahasia-rahasia yang belum terkuak dan mengandung makna yang sangat dalam. Untuk acara selanjutnya yaitu adalah lain-lain, Ana mewakili panitia Majelis Muslimah Bertafakuh menginformasikan kepada akhwat sekalian bahwasanya kami akan kembali mengajak antum sekalian bertamasya ke Taman Surga lagi pekan depan insya Allah. Untuk informasi lebih lanjut kami informasikan di grup chat. Kami juga mohon maaf karena malam hari ini kami belum bisa membuka sesi tanya jawab. Bagi akhwat yang memiliki pertanyaan, bisa nanti dikirim pertanyaan tersebut di grup chat dan admin akan meng-up jawaban antum. Menuju acara terakhir yaitu adalah penutup, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada seluruh akhwat yang sudah berpartisipasi dalam acara malam hari ini, baik yang hadir di Zoom atau di YouTube atau nantinya akhwat yang akan menyaksikan rekaman dari video di channel kita.
Dan juga apresiasi untuk Majelis Muslimah Bertafakuh yang telah menyelenggarakan acara dengan sangat luar biasa. Semoga akhwat yang hadir pada malam hari ini dapat mengambil nilai positif dan berguna untuk kehidupan kita selanjutnya. Saya Sufi MC, pembawa acara, pamit undur diri. Imam Syafi'i, imam terkemuka, harum namanya semerbak menawan. Cukup sekian pertemuan kita. Jazakumullahu khairan katsiran. Kita akhiri nakhtatim halqatana bi qiraatil hamdalah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi